Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Naira Faiza Zafira dari kelas 12-7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan lingkaran. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu dulu nih, pengertian dasar dari persamaan lingkaran. Jadi, lingkaran itu merupakan tempat kedudukan dari titik-titik pada bidang yang memiliki jarak yang sama terhadap titik-titik tertentu, di mana titik ini tuh disebut sebagai titik pusat lingkaran, dan jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik-titik yang ada di sekeliling lingkaran itu disebut sebagai jari-jari lingkaran. Persamaan lingkaran merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius, dan di mana titik-titik ini tuh membentuk sebuah lingkaran. Jadi, persamaan lingkaran ini ditentukan oleh letak titik pusat lingkaran dan panjang jari-jari lingkaran. Bentuk standar dari persamaan lingkaran itu ada dua. Persamaan yang pertama ini ada berpusat di titik O 0,0, di mana titik pusatnya ini berada di perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y pada koordinat kartesius, atau berada pada titik O 0,0. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah garis ke suatu titik yang kita sebut sebagai titik X, Y, di mana absisnya itu merupakan X, sedangkan ordinatnya itu merupakan Y. Nah, garis antara O ke T inilah yang disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menarik garis absisnya ke bawah dan ordinatnya itu ke samping, sehingga jarak antara O dengan X ini bisa kita nyatakan sebagai X, dan antara X ke Y ini sama saja dengan jarak antara O ke Y. Jadi sini bisa kita tuliskan Y, sehingga nilai hipotenusa atau nilai R yang kita dapat itu sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 itu bisa kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, untuk contoh soalnya, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0, yang pertama kali harus kita kerjakan itu adalah mencari dari nilai R kuadrat. Sehingga untuk soal ini, kita tuh harus mensubstitusikan nilai ini pada persamaan ini. Sehingga R kuadrat sama dengan min 5 kuadrat ditambahkan dengan 12 kuadrat. Sama dengan, karena dia min 5 kuadrat, min ketemu min jadi plus, sehingga hasilnya itu 25 ditambah 144, sehingga R kuadratnya itu sama dengan 169. Sehingga kita mendapatkan persamaan dari soal ini, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169. Nah, persamaan yang kedua itu adalah persamaan lingkaran berpusat di titik P, A, B, di mana titik pusatnya ini tidak berada di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, sehingga nilai dari titik pusatnya itu perlu diperhitungkan untuk menentukan persamaan lingkarannya. Nah, di sini titik pusatnya itu kita misalkan dengan nilai A, B, di mana A-nya itu adalah absis dan B-nya itu adalah ordinat. Sehingga kita bisa tarik absisnya dan ordinatnya. Dan dari titik pusat ini kita menarik sebuah garis yang kita tuliskan sebagai garis X, Y, di mana X-nya itu adalah absis dan Y-nya itu adalah ordinat. Dan garis antara titik pusat dengan titik T itu merupakan jari-jarinya. Nah, di sini kita juga bisa menarik absisnya. Begitu pula dengan ordinatnya. Sehingga didapatkan sebuah segitiga siku-siku, di mana jarak dari sini ke sini itu merupakan X min A, sedangkan jarak dari sini ke sini itu merupakan Y min B. Sehingga nilai hipotenusa atau nilai dari R-nya itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Sehingga ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Nah, untuk contoh soalnya,
persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, itu yang pertama kali harus kita cari itu sama seperti sebelumnya, yaitu nilai dari R kuadratnya. Sehingga nilai dari R kuadratnya itu bisa kita dapatkan dengan X2 yaitu 3 dikurang dengan X1 yaitu min 3 dikuadratkan ditambah dengan Y2 yaitu min 5 dikurang Y1 yaitu min 4 kuadrat. Langsung kita substitusikan jadi 3 dikurang min 3 kuadrat ditambah min 5 dikurang min 4 kuadrat. Karena min ketemu min itu plus, jadi 3 ditambah 3 kuadrat ditambah min 5 ditambah 4 kuadrat. Sehingga hasilnya itu 6 kuadrat ditambahkan dengan min 1 kuadrat. Jadi R kuadratnya itu sama dengan 37. Sehingga persamaan lingkaran yang kita dapat itu adalah X dikurang A-nya itu adalah 3 kuadrat ditambahkan dengan Y dikurang B-nya itu min 5 sama dengan R-nya itu adalah 37. Jadi persamaan yang kita dapatkan itu adalah X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang min 5 kuadrat sama dengan 37. Nah, yang terakhir ini ada bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran merupakan hasil perluasan koordinat binominal dalam bentuk standar dan penggabungan dari suku-suku sejenis. Sehingga bentuk umum dari persamaan lingkaran ini merupakan penurunan dari bentuk standarnya, yaitu X dikurang A kuadrat ditambahkan dengan Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana angka-angka ini tuh diubah menjadi konstanta menggunakan perkalian pelangi. Jadi X dikurang A dikalikan dengan X dikurang A ditambah Y dikurang B dikalikan dengan Y dikurang B sama dengan R kuadrat, di mana X dikali X, X kali min A kali X, min A kali min A, Y kali Y kali min B kali Y, min B kali min D. Sehingga hasil yang didapat yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 0. Dimana min 2A itu kita nyatakan sebagai A besar, min 2B dinyatakan sebagai B besar, dan plus A plus B dan min C dinyatakan sebagai C. Sehingga bentuk umum dari persamaan lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambahkan dengan BY ditambah C sama dengan 0. Dari bentuk ini tuh kita bisa menentukan apsis dari lingkaran, titik pusat dari lingkaran, dan jari-jari lingkaran. Jadi tadi A itu sama dengan min 2X, min 2A. Jadi A itu tadi sama dengan min 2A. Sehingga apsisnya itu sama dengan min A per 2. Terus tadi B itu sama dengan min 2B. Sehingga titik pusat lingkarannya itu sama dengan min B per 2. Selanjutnya itu ada C. Tadi kan itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Sehingga jari-jarinya itu kita dapat dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Atau jari-jarinya itu akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, untuk contoh soal, tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,4 dan menyinggung X plus 5 sama 0. Nah, di sini kita harus mencari nilai dari jari-jarinya terlebih dahulu, di mana X plus 5 sama 0 itu menjadi X sama dengan min 5, karena min 5 yang ada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan menjadi min. Nah, kita bisa lihat dari koordinat kartesiusnya, sini min 2, sini 4,
Dimana titik pusatnya itu ada di sini. Dia itu menyinggung X min 5. Jadi lingkaran di sini itu menyinggung ini, dimana jari-jarinya itu adalah 3. Nah, nilai yang di sini itu karena sudah diketahui, kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu X dikurang A kuadrat ditambahkan dengan Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X dikurang A-nya itu adalah min 2 kuadrat ditambahkan dengan Y dikurang B-nya itu adalah 4 sama dengan R-nya itu yang sudah diketahui yaitu 3. Jadi min ketemu min itu plus, jadi X plus 2 kuadrat ditambahkan dengan Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, hasilnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambahkan dengan 4X dikurang 8Y ditambah 4 dikurang 16 dikurang 9 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 8Y dikurang 11 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan lingkaran. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.